Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang tentara bayaran. Saat ini, sebagian besar negara melarang warganya untuk menjadi tentara bayaran. Dalam hukum perang internasional, tentara bayaran juga tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana tentara reguler. Namun, nyatanya, praktek-praktek penggunaan tentara bayaran tetap terjadi dalam konflik-konflik bersenjata hingga detik ini. Saat ini, tentara bayaran atau mercenary dibungkus dalam wadah perusahaan atau kontraktor swasta yang menjalankan kontrak pekerjaan tertentu di wilayah konflik. Perusahaan ini disebut sebagai private military company atau perusahaan militer swasta. Sebutan lainnya adalah private military contractor, singkatannya sama, yakni PMC. Dalam video ini, kita akan membahas tentang PMC atau private military company. Bagaimana mereka beroperasi, pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh mereka, bagaimana mereka merekrut anggota dan melatihnya, serta berapa bayaran atau biaya untuk menyewa jasa perusahaan militer swasta ini. Kita akan membahas juga 3 di antara sekian banyak PMC yang ada di dunia. Ketiga nama ini sempat mengisi pemberitaan dunia pada masanya, yakni Sandline International dari Inggris, Blackwater dari Amerika, dan Wagner Group dari Rusia. Langsung saja kita mulai. Private Military Company merupakan perusahaan swasta yang menyediakan jasa yang berkaitan dengan militer, pertahanan, dan keamanan. Cakupan jasa yang mereka tawarkan cukup luas, mulai dari jasa konsultasi, pelatihan, pengadaan, audit keamanan, dan sebagainya. Untuk menghapus kesan sebagai tentara bayaran atau mercenary, mereka tidak memberikan jasa bertempur atau menyerang musuh secara langsung. Setidaknya, itu yang disampaikan secara resmi ke publik. Praktek sebenarnya mungkin bisa berbeda. PMC umumnya didirikan oleh mantan atau veteran militer, biasanya mantan anggota pasukan khusus. Contohnya adalah David Stirling, mantan pasukan khusus Special Air Service dari Inggris, mendirikan PMC Watch Guard International. Tim Spicer, mantan perwira Angkatan Darat Inggris, mendirikan Sandline International pada tahun 90-an. Blackwater dari Amerika didirikan oleh mantan perwira Navy SEAL yang bernama Eric Prince. Di Turki, ada Sadat Incorporation yang didirikan oleh beberapa perwira dan bintara angkatan bersenjata Turki yang dipimpin oleh Adnan Tanriverdi. Wagner Group dari Rusia juga didirikan oleh veteran militer Rusia berpangkat letnan kolonel yang bernama Dmitry Utkin. Berbekal keahlian dan pengalaman saat bertugas di militer, mereka mendirikan perusahaan militer swasta dan menawarkan jasa kepada pemerintah maupun swasta. Jasa yang paling umum adalah pelatihan atau training. Berbekal pengalaman mereka memberikan training atau pelatihan baik kepada militer, kepolisian, maupun kepada perusahaan. Untuk militer, diberikan pelatihan taktik dan strategi pertempuran, teknik bahan peledak, evakuasi tempur, teknik-teknik baru penggunaan senjata api, dan lain-lain. Untuk perusahaan swasta, pelatihan yang diberikan kaitannya dengan jasa security atau keamanan. Misalnya, pelatihan personil security atau satpam, teknik screening tamu, pengawasan objek vital perusahaan, teknik evakuasi keadaan darurat, dan lain-lain. Jasa berikutnya adalah konsultansi di bidang keamanan. Mereka memberikan advice tentang keamanan perusahaan. Selain itu, juga menguji sistem pengamanan di perusahaan. Untuk pemerintah, PMC bisa menjadi konsultan untuk memecahkan masalah keamanan nasional. Tercatat, beberapa negara misalnya di Afrika berkonsultasi kepada PMC ketika mereka kesulitan menangani milisi atau pemberontak yang ada di negaranya. Jasa berikutnya adalah penyediaan personil pengamanan. Personil pengamanan ini mulai dari satpam perusahaan, pengamanan objek vital, pengamanan event besar misalnya konser musik, hingga personil bodyguard untuk orang-orang penting, semisal artis, politisi, atau pimpinan perusahaan. Sekarang, kita kembali ke peran PMC dalam wilayah konflik. Untuk itu, kita akan melihat beberapa sepak terjang PMC di negara-negara yang dilanda konflik bersenjata. Yang pertama adalah Sandline International yang muncul pada awal 90-an dan berbasis di London. Sandline didirikan dan dipimpin oleh mantan perwira Angkatan Darat Inggris yang bernama Tim Spicer. Tim Spicer merupakan veteran yang berpengalaman dalam Perang Falkland, Perang Teluk, dan misi PBB di Bosnia.
Secara resmi, Sandline menawarkan jasa pelatihan militer, pengumpulan data intelijen, pengadaan senjata, dan aktivitas militer terbatas. Pada sekitar tahun 1996, Sandline International bekerja sama dengan pemerintah Papua Nugini. Papua Nugini kesulitan menghadapi separatis yang berada di Kepulauan Bougainville. Operasi militer yang dilakukan oleh militer Papua Nugini berhasil dipukul mundur saat menyerbu wilayah Bougainville. Karena permintaan dukungan militer ke Australia dan Selandia Baru ditolak, Perdana Menteri Julius Chan mengontak tim Spicer dan berencana menggunakan jasa tentara bayaran dari Sandline International. Tim Spicer menjanjikan bisa mengakhiri pemberontakan di Bougainville. Setelah perundingan, disepakati biaya operasi tersebut adalah $36 juta. Rencana ini ditolak keras oleh Jerry Singirok, Panglima Militer Papua Nugini. Namun, Perdana Menteri Julius Chan tetap bersikukuh menggunakan Sandline. Ia membayar separuh biaya di awal dan sisanya akan dibayarkan jika misi sudah dilaksanakan. Tim Spicer mendatangkan 44 tentara bayaran yang berasal dari Inggris, Australia, dan Afrika Selatan. Juga satu helikopter Mi-24 buatan Rusia. Yang menjadi masalah, pencairan dana ini tidak melalui parlemen, melainkan dilakukan secara rahasia dengan pemotongan anggaran beberapa kementerian, termasuk kesehatan dan pendidikan. Hal ini pada akhirnya menjadi isu politik yang panas yang berakhir dengan pengunduran diri Perdana Menteri Julius Chan. Sandline tidak jadi bertempur. Kesepakatan dibatalkan atas tekanan Australia yang mengancam menghentikan bantuan keuangan ke Papua Nugini. Skandal ini kemudian dikenal sebagai Sandline Affair. Selain di Papua Nugini, Sandline juga membuat masalah di negara Afrika, yakni Sierra Leone. Tim Spicer mengimpor senjata ke Sierra Leone yang mana melanggar embargo senjata PBB terhadap negara itu. Personel Sandline juga terjun langsung dalam konflik bersenjata dengan membombardir musuh dari helikopter. Setelah beberapa skandal ini, tim Spicer mundur dari Sandline International. Sandline International terus beroperasi beberapa tahun, namun akhirnya tutup tahun 2004. Tim Spicer sendiri bersama beberapa rekannya kemudian mendirikan PMC lain, yakni Aegis Defense Service. Aegis mendapat banyak kontrak pekerjaan di Irak dan Afghanistan. Berbicara tentang konflik di Irak dan Afghanistan, ada satu nama PMC yang dominan, yakni Blackwater. Blackwater didirikan tahun 1996 oleh seorang mantan perwira Navy SEAL yang bernama Eric Prince. Blackwater awalnya merupakan training center yang menyediakan fasilitas pelatihan menembak seluas 28 km persegi yang meliputi lapangan tembak indoor, outdoor, danau buatan, serta rawa-rawa dan lintasan mengemudi. Nama Blackwater diambil dari rawa-rawa di lokasi tersebut yang berwarna hitam. Peran Blackwater sebagai PMC berawal ketika Amerika Serikat menginvasi Afghanistan yang disebutnya sebagai War on Terror. Amerika mendirikan banyak markas dan pos CIA dalam perburuan Osama bin Laden di Afghanistan. Blackwater disewa untuk menyediakan personil pengamanan dan penjaga bagi markas dan personel CIA tersebut. Kontrak terbesar yang diterima Blackwater adalah saat pendudukan dan pasca pendudukan Amerika Serikat di Irak. Tahun 2003, Blackwater mendapat kontrak penyediaan personil pengamanan dan 2 helikopter untuk Paul Bremer, kepala pemerintahan transisi di Irak. Nilai kontrak ini adalah $21 juta. Pada tahun 2004, bersama dengan PMC lainnya seperti Triple Company dan DynCorp, Blackwater menerima kontrak pengamanan di Irak. Pengamanan ini meliputi melindungi personil Amerika, pengamanan kantor-kantor perwakilan pemerintah dan perusahaan milik Amerika. Selain itu, juga mengamankan pekerjaan-pekerjaan konstruksi dalam pembangunan kembali Irak. Tak lupa, pengamanan kegiatan eksplorasi, produksi, dan transportasi minyak bumi. Jadi, mereka disewa sebagian besar untuk mengamankan bisnis-bisnis perusahaan Amerika di Irak yang membangun kembali Irak setelah dihancurkan oleh Amerika sendiri. Untuk kontrak pengamanan selama 2 tahun ini, Blackwater menerima $488 juta. Jika mampu membayar biaya keamanan sebesar ini, bayangkan pendapatan perusahaan-perusahaan tersebut. Nama Blackwater mencuat karena beberapa insiden bersenjata di Irak. Ada beberapa insiden yang mengakibatkan tewasnya warga sipil Irak. Yang paling terkenal adalah tragedi Simpang Nisor, di mana beberapa personil Blackwater terlibat insiden yang menewaskan 17 warga sipil Irak.
Pengadilan di Amerika atas insiden itu pada tahun 2015 menjatuhkan vonis 30 tahun penjara dan seumur hidup bagi personel yang terlibat. Tapi, tahun 2017 vonis itu dibatalkan. Tahun 2020, mereka mendapatkan pengampunan dari Presiden Donald Trump. Karena namanya sudah tercemar oleh beberapa insiden, Blackwater merubah namanya menjadi Sea Service LLC pada tahun 2009. Kemudian, tahun 2010 berubah menjadi Academy. Tahun 2014, Academy melakukan merger dengan Triple Canopy dan berada di bawah bendera perusahaan holding yang bernama Constellis. PMC selanjutnya adalah Wagner Group dari Rusia. Nama Wagner saat ini sering disebut karena keterlibatannya dalam invasi Rusia ke Ukraina. Namun, sepak terjang Wagner Group sudah berlangsung jauh sebelum itu. Mereka telah beraksi di Crimea, Suriah, Donbas, Sudan, Mali, Libya, dan Republik Afrika Tengah. Dari segi bentuk dan kegiatan, Wagner sangat berbeda dengan PMC lainnya. Wagner tidak seperti perusahaan swasta yang mencari uang dengan memberikan jasa keamanan. Dan secara hukum, di Rusia, PMC masih merupakan hal yang ilegal. Beberapa pihak menyebut bahwa Wagner Group secara de facto merupakan tentara pribadi Presiden Vladimir Putin. Wagner didirikan oleh Dmitry Utkin, mantan perwira militer Rusia, dan saat ini dijalankan oleh Yevgeny Prigozhin, seorang pengusaha dan oligarki Rusia yang merupakan orang kepercayaan Presiden Vladimir Putin. Wagner Group selalu melakukan operasi yang mendukung kepentingan Rusia, terutama di luar negeri. Mereka mendapatkan perlengkapan dari Kementerian Pertahanan Rusia, diangkut dengan pesawat militer Rusia, menggunakan fasilitas pelatihan milik militer Rusia, bahkan personilnya menggunakan sistem BPJS-nya militer Rusia. Karena itu, mereka diduga merupakan cabang bayangan atau kepanjangan tangan dari militer Rusia untuk melakukan operasi militer yang tidak mungkin dilakukan oleh militer secara resmi. Misalnya, beberapa intervensi Rusia di Suriah atau negara-negara Afrika. Misalnya di Suriah, Wagner Group membantu pemerintah Suriah merebut kembali sumur-sumur minyak yang dikuasai baik oleh kelompok berlawanan maupun oleh ISIS. Rusia dan Suriah memiliki kesepakatan. Untuk setiap sumur minyak yang berhasil direbut kembali, maka perusahaan Rusia akan mendapatkan 25% hak pengelolaan. Lagi-lagi, semua berujung ke uang. Saat ini, diperkirakan personel Wagner Group mencapai lebih dari 50.000 orang, dan sebagian besar bertempur di Ukraina. Sekarang, berapa banyak biaya untuk menyewa jasa private military company? Besarnya biaya tentu sangat bervariasi, tergantung jenis pekerjaan, durasi kontrak, dan jumlah personel serta peralatan yang dibutuhkan. Tadi sudah disinggung, pemerintah Papua Nugini menyepakati biaya $36 juta untuk operasi militer terhadap separatis di Kepulauan Bougainville. Blackwater di Irak untuk pengamanan Irak selama 2 tahun menerima kontrak senilai $488 juta. Dari nilai itu, berapa bayaran personil PMC atau yang mereka sebut sebagai kontraktor? Personil semisal Blackwater dibayar sekitar $600 per hari. Itu berarti $9 juta per hari. Dalam setahun, mereka bisa mengantongi $3,2 miliar. Bayaran ini sekitar 4 kali lipat lebih mahal daripada gaji personil pasukan khusus. Lalu, mengapa negara yang memiliki militer kuat seperti Amerika perlu menyewa PMC? Ada beberapa alasan, diantaranya alasan hukum dan efisiensi. Secara hukum, setelah pendudukan Amerika di Irak resmi berakhir, maka Amerika tidak bisa menempatkan pasukan reguler. Untuk menjaga aset-aset, personil, dan bisnisnya, mereka menggunakan jasa PMC. Yang kedua adalah efisiensi. Bayaran mereka memang jauh lebih mahal, tapi mereka hanya dibayar sesuai masa kontrak. Begitu kontrak berakhir, maka pembayaran juga berakhir. Sedangkan militer reguler tetap menerima gaji selama mereka berdinas, gaji saat pensiun, serta fasilitas jaminan kesehatan. Selain itu, personel PMC umumnya memiliki skill dan pengalaman lebih tinggi, karena mereka umumnya adalah mantan anggota pasukan khusus yang pernah menjalani misi pertempuran saat aktif berdinas. Namun, tidak selalu begitu. PMC adalah perusahaan yang tentunya mencari keuntungan. PMC Aegis dari Inggris saat mendapatkan kontrak pengamanan di Afghanistan, mereka menyewa personel dari Sierra Leone untuk tugas-tugas semisal penjaga gerbang.
Menyewa mantan personil SAS yang meminta gaji jutaan rupiah per hari sangat tidak ekonomis jika tugasnya hanya menjaga gerbang kedutaan. Maka mereka merekrut orang-orang dari Afrika yang mau dibayar 250.000 per hari. Pada akhirnya, yang dicari adalah keuntungan atau uang. Sampai jumpa.